Inilah kisah pasangan B20 atau HIV yang menemani istrinya yang akan melahirkan di saat pandemi COVID-19. Dok, istri saya mau melahirkan, dok. Ibunya ada keluhan nggak, Pak? Kalau keluhan itu nggak ada, cuma kalau mau dicek masalah virus COVID-nya silahkan. Cek suhu, lalu terus langsung masuk. Oke. Lalu ibu masuk ke ruang bersalin dan dokter melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP untuk pandemi COVID-19. Lalu suami istri ini datang ke bagian kebidanan dan lalu datanglah dokter untuk memeriksa sang ibu dan bertanya perihal kondisi ibu dengan sang suami. Dok, ini istri saya kan mau melahirkan. Cuma maaf sebelumnya, sebelum dokter menangani istri saya, istri saya ini kan punya riwayat B20. Cuma alhamdulillah kami kan patuh dengan obat dan patuh jaga kesehatan tentang B20 ini. Intinya cek kami yang terakhir itu sudah undetect. Cuma lebih ini lagi, coba dokter periksa lebih lanjut aja gimana ininya, gimana bagusnya. Saya diperiksa udah pembukaan 8. Persiapan dari sana ada kita di apa namanya? Dok, kalau saya ini pasien B20. Pasien B20, Bu, ya. Ibu kan sudah tahu pasien B20. Kok Ibu langsung sudah pembukaan 8 baru ke sini? Ibu tahu nggak dampaknya apa ke kami? Ya tahu, justru kami bilang buka status, justru kami tidak mau menularkan. Ibu seharusnya kalau B20 rata-rata itu kan nggak boleh normal. Tidak disarankan normal. Tapi kenapa Ibu nekat setiap kesini langsung sudah pembukaan sekian, sudah pecah ketuban baru kesini? Emang Ibu nggak tahu prosedurnya? Tahu, tapi kan saya bagus semua. Ini saya undetect, terus viral load saya undetect. CD4 saya tinggi di atas 1000. Sang ibu merasa kesakitan karena bayi ini adalah pengalaman dia untuk melahirkan kelima dan dia tahu bayi akan segera keluar. Namun tenaga kesehatan masih terlihat cuek. Ada satu yang sedang memainkan handphone dan satu bicara kepada ibu, "Ibu tahan dulu, Bu, tahan dulu, Bu. Ini masih lama." Lalu terjadilah dialog antara sang ibu dan sang suami pun telah tiba untuk menegur sang dokter. Mas, ketubanku pecah. Hah? Mas, ketubanku sudah pecah. Bilang sama dokter. Oh iya. Dok. Tolong, Dok, ini istri saya katanya ketubannya sudah pecah, ini kepalanya juga sudah kelihatan kayak mau keluar, Dok. Tahan dulu, Bu, tahan dulu. Dokter, ini kayak mana sih? Istri saya mau melahirkan. Ini nyawa loh, bukan nyawa ayam, bukan nyawa hewan ini. Tolong tindakannya kayak mana lah. Nah, baru dokternya sibuk. Lalu dokternya baru beraksi untuk menolong sang ibu karena sang ibu telah sangat kesakitan dan merintih kesakitan. Mas, tolong Mas, cepat, bayinya udah nggak tahan, aku nahannya udah sakit, dia udah di depan pintu, udah mau keluar. Dok, tolong, Dok, cepet, Dok. Tolong, Dok. Oe. Alhamdulillah sang bayi lahir ke muka bumi ini dan dokter membersihkan darah dan memeriksa apakah ketuban sudah keluar semua dari sang ibu. Lalu sang ibu berbicara kepada dokter dan perawat yang menolongnya. Bu, jangan bilang saya sehina itu, Bu. Jangan bilang saya wanita nakal. Saya buka status karena saya nggak mau menularkan. Kalau saya mau menularkan, nggak mungkin saya buka status. Kenapa Ibu lebih takut B20 ketimbang corona? Bu,
Terus terang saja ya Bu, saya lebih baik nanganin pasien COVID Bu daripada pasien B20. Lalu sang suami mendengar cerita sang istri dan masuk ke ruangan bersalin. Sang suami berkata, Bukan kehendak kami loh Bu, bukan kehendak kami yang menularkan. Kita juga gak mau menularkan kok. setelah mendengar istrinya diperlakukan tidak baik, lalu sang suami datang ke ruangan bersalin. Dok, pantas lah dok, itu dokter ngomong seperti itu. Kami walaupun pasien B20 sama aja. Pasien B20 sama pasien yang lain apa bedanya? Yang bikin membedakan penyakit B20 menularkan, pasien lain tidak menularkan. Cuma setidaknya kami dikasih fasilitas yang baik dong, karena kami ini kan umum. Walaupun pakai BPJS kami nggak gratis. Nah, ngapa diperlakukan seperti ini? Saya punya loh rekaman dokter tadi waktu pas nyaci maki istri saya. Setelah mendengar sang suami menyatakan bahwa dia merekam apapun yang dilakukan ketika menjahit dan membersihkan sang istri, lalu sang istri berbicara di dalam keheningan di mana dokter, perawat dan bidan hanya bekerja sekarang dan tidak mencaci maki lagi sang ibu. Sang istri bicara, Mas, tapi kok beda aku ngelahirin yang ini kok. Aku masih keluar darah banyak, kayak nggak biasanya kan dikorek, dibersihkan, tapi kalau yang ini enggak, darahku keluar terus. Oh ya sudah, coba aku nanti tanya ke dokter. Lalu sang dokter, perawat dan bidan memeriksa kembali keadaan sang istri dan memeriksa bahwa ternyata masih ada gumpalan darah yang harus dibersihkan. Dan mereka merasa sadar bahwa pasien B20 mempunyai hak yang sama dan mereka membersihkan dengan seksama dan dengan detail. Lalu menjelaskan kepada sang suami bahwa istrinya sudah baik-baik saja, dan sang suami memberikan respon, Ya sudah, nanti aku coba tanya ke dokter. Dok, ini istri saya dok, yang lahiran ini kok beda ya sama lahiran sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh kan dibersihin sampai benar-benar bersih. Kalau yang ini kayaknya begitu sudah anaknya keluar, nggak diperiksa, kayak di ronsen masih ada sisa kotoran apa enggak, kok katanya langsung dijahit. Kok kayak gitu dok ya? Apa memang sekarang peraturannya beda atau kayak mana cara penanganannya? Mungkin udah pembukaan, dia kan udah lahirnya normal, mungkin itunya udah pembukaan lengkapnya keluar semua, keluar bareng, jadi nggak ada yang tersisa di dalam, makanya nggak dikorek. namun sang istri masih merasa kesakitan dan ada suatu keanehan dan suatu mengganjal. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sebagai masyarakat umum, terutama saya keluarga pasien, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk tim medis, pihak rumah sakit yang bersangkutan. Terima kasih atas tindakannya telah menolong istri saya dan anak saya. Nah, sekedar masukan atau saran saya untuk kedepannya biar rumah sakit lebih baik lagi dan lebih bagus lagi memberikan pelayanannya. Di sini saya pengen bukan menggurui ya, saya pengen ngasih masukan aja. Kalau di ruangan PCT sama ruangan dokter anak, alhamdulillah untuk kasus B20 mereka tidak memberikan stigma yang berlebihan, karena mereka sudah tahu B20 itu mungkin apa dan efeknya apa. Tapi kalau untuk di ruangan lain selain PCT sama anak itu mereka masih sangat takut tentang B20. Apakah mereka ini kurang wawasan tentang B20 ataukah apa, saya juga nggak ngerti. Cuma kalau bisa, karena tim medis itu kan lebih paham dibanding masyarakat, lebih paham dibanding pasien.
setidaknya ya mereka sudah tahu cara menindak pasien itu seperti apa. Ya seharusnya mereka yang intinya tuh memberikan pelayanan yang maksimal lah, karena B20 dengan pasien biasa itu bagi saya tidak ada bedanya. Alhamdulillah sang bayi dan sang ibu dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang ke rumah. Lalu 1 minggu kemudian mereka kembali lagi ke rumah sakit untuk konsul ke dokter anak di rumah sakit itu. Tibalah sang ibu di rumah sakit, lalu dokter spesialis anak menjelaskan dan memberi dukungan kepada sang ibu. Bu, anaknya dicek ya, kan sudah 1 bulan dia harus cek VR, nanti hasilnya 1 bulan baru keluar, biar anaknya tidak kita bisa tahu anaknya tertular apa tidak. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu dia negatif, tetap minum obat. Kalau kedua dia nanti kita kedua lagi cek VR, misalnya 2 negatif, dia stop minum obatnya. Oke, tes PCR ya Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu atas dukungannya. Saya pulang dulu Bu. Kebetulan suami hari ini tidak bisa ikut Bu. Ya. Terima kasih ya, Dok. Oke.